Halo Sobat FS, welcome back to this channel. Hyundai kembali membuat gebrakan besar di dunia otomotif dengan meluncurkan mobil listrik berharga terjangkau. Model terbarunya adalah Hyundai Elexio EO, resmi diperkenalkan di Tiongkok dengan bandrol sekitar 270 jutaan. Angka yang mengejutkan, mengingat mobil listrik selama ini dikenal punya harga tinggi. Tapi, bagaimana bisa Hyundai menawarkan mobil listrik semurah ini? Dan seberapa canggih fiturnya? Mari kita bahas lebih dalam. Hyundai EO merupakan hasil kolaborasi antara Beijing Hyundai dan Hyundai Motor Company. Mobil ini menjadi bagian dari strategi global Hyundai untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik yang semakin kompetitif. Uniknya, EO dibangun menggunakan platform EGMP, platform yang sama dipakai oleh Hyundai Ioniq 5 dan Ioniq 6, yang merupakan dua model premium dari Hyundai. Artinya, meski harganya di bawah 300 jutaan, teknologi yang digunakan tetap kelas atas. Menarik bukan? Faktanya, platform EGMP ini terkenal karena efisiensi dalam jarak tempuh dan kestabilan berkendara. Sistem pengisian dayanya juga mendukung pengisian cepat, bahkan bisa mengisi baterai dari 10% ke 80% dalam waktu kurang dari 30 menit pada kondisi optimal. Sementara dari sisi desain, Hyundai EO tampil modern dan futuristik. Bagian depan tampil bersih tanpa grill besar, mempertegas identitas khas mobil listrik. Lampu utamanya menggunakan 4 modul LED berbentuk kotak di setiap sisi, dan di bawahnya terdapat DRL panjang yang membentang dari kiri ke kanan. Sementara di bagian belakang, lampu LED horizontal penuh membuat tampilannya makin elegan dan tegas. Ukurannya pun cukup proporsional untuk SUV kompak, dengan panjang 4,6 meter dan lebar 1,8 meter lebih. Sekedar perbandingan, dimensinya tidak jauh berbeda dari Hyundai Creta, tapi desainnya lebih agronomis dan futuristik. Masuk ke interior, kesan modern langsung terasa. Hyundai EO menggunakan dua layar besar berukuran 27 inci 4K, menyatu dari panel instrumen hingga sistem infotainment. Teknologi ini mengingatkan pada Ioniq 5, tapi dengan penyederhanaan antarmuka agar lebih ramah pengguna. Sistem suaranya menggunakan speaker Bose, memastikan kualitas audio di kabin tetap premium. Lalu, bagaimana dengan fitur kenyamanannya? Mobil ini dibekali panoramic sunroof elektrik, kursi dengan pemanas dan pendingin, ambient light yang disesuaikan warna, hingga pintu bagasi elektrik. Bahkan, kaca depannya sudah pakai lapisan akustik ganda untuk medam suara luar. Lantas, apakah mobil semurah ini benar-benar bisa memberikan kenyamanan layaknya mobil listrik kelas atas? Faktanya, Hyundai menargetkan EO untuk konsumen urban yang menginginkan teknologi dengan harga terjangkau. Jadi, fokusnya bukan hanya tampilan, tapi juga pengalaman berkendara yang praktis. Soal performa, Hyundai EO menawarkan jarak tempuh hingga 540 km per pengisian penuh. Itu jarak luar biasa untuk mobil di kelas 200 jutaan. Estimasi kapasitas baterainya sekitar 60 hingga 65 kWh, dengan motor listrik bertenaga sekitar 160-200 horsepower tergantung varian. Fakta menariknya, jarak tempuh Hyundai EO bahkan lebih panjang dibandingkan beberapa model EV yang 2 kali lipat lebih mahal. Contohnya, PD Dolphin atau MG4 yang berada di kisaran 400-500 jutaan punya jarak tempuh sekitar 400-450 km saja. Tentu saja, Hyundai tidak hanya mengandalkan harga. Mereka juga memikirkan strategi jangka panjang. Pasar mobil listrik di Tiongkok saat ini sangat kompetitif dengan pemain besar seperti BYD, Wuling, Neta, dan Leapmotor. Meluncurkan EO adalah cara Hyundai menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level bawah tanpa mengorbankan kualitas. Faktanya, Tiongkok saat ini adalah pasar mobil listrik terbesar di dunia, dengan lebih dari 50% penjualan EV global terjadi di sana. Jadi, masuk ke pasar ini dengan produk value for money seperti EO adalah langkah cerdas. Selain harga yang menarik, Hyundai EO juga memperlihatkan arah baru strategi global Hyundai.
Selama ini, lini mobil listrik Hyundai seperti Ioniq Series lebih fokus pada desain futuristik dan fitur mewah. Kini dengan Neo, Hyundai mulai menyasar segmen pengguna pertama EV atau mereka yang ingin beralih dari mobil bensin tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Lalu, apakah mobil ini akan masuk Indonesia? Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi. Tapi melihat tren dan permintaan EV di tanah air yang semakin naik, kemungkinan itu cukup besar. Apalagi, Hyundai sudah punya pabrik di Cikarang yang memproduksi Ioniq 5 dan Kona Electric. Faktanya, harga rata-rata mobil listrik di Indonesia saat ini masih di atas 400 jutaan. Jadi kehadiran EV seharga 200 jutaan jelas akan mengubah peta persaingan. EO bisa jadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin mobil listrik tanpa harus mengorbankan fitur. Kalau kita lihat lebih dalam, Hyundai EO adalah simbol dari perubahan besar industri otomotif. Dulu, mobil listrik identik dengan harga mahal dan teknologi eksklusif. Pabrikan berlomba membuat EV yang lebih terjangkau namun tetap efisien. Hyundai melihat peluang itu dan menjawabnya dengan cerdas. Faktanya, dalam 3 tahun terakhir, biaya produksi baterai EV global turun lebih dari 30%. Ini memungkinkan produsen seperti Hyundai menekan harga jual tanpa mengorbankan kualitas. Secara keseluruhan, Hyundai EO bukan sekedar mobil listrik murah. Ia adalah representasi masa depan di mana kendaraan listrik bisa dimiliki oleh banyak orang. Desain futuristik, fitur lengkap, performa impresif, dan harga masuk akal, semua berpadu dalam satu paket. Nah, gimana menurut sobat tentang mobil ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!